Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran pada semester yang kedua ini dengan semangat kita inginkan, sehingga nantinya semua tugas-tugas harus kamu selesaikan, jangan sampai ya seperti semester yang pertama. Karena semester yang pertama itu merupakan akumulasi daripada semester yang kedua, yang nantinya semua daripada nilai-nilai itu menentukan kenaikan kelas. Maka dari itu kita ya pada semester 2 ini harus ya belajar dengan giat, terutama anak-anakku yang masih di bawah KKM nilai geografinya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran materi ini, kita lihat standar kompetensinya. Standar kompetensi menganalisis unsur-unsur geosfer, sedangkan kompetensi dasar menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran semester yang kedua, bab 1 itu adalah yaitu karakteristik pelapisan bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan di permukaan bumi. Nah, karakteristik lapisan-lapisan bumi ya kita lihat daripada bagan ya atau tayangan ini ya. Kata litosfer, kita lihat pengertian terlebih dahulu. Kata litosfer berasal dari bahasa Yunani atau litosfaira. Litos berarti batuan dan sphaira berarti lapisan. Secara harfiah, litosfer berarti lapisan yang terdiri dari batuan. Litosfer mencakup kerak bumi hingga mantel bagian atas. Kita lihat nih, ini adalah yaitu kerak bumi. Ini ya yang terlihat yaitu benua dan lautan, ini merupakan yaitu kerak bumi ya, yang nantinya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kerak bumi bagian yang laut, dan yang kedua kerak bumi yaitu pada bagian daratan ya. Sedangkan kerak samudra ditutup oleh air. Kerak benua memiliki ketebalan sekitar, ini kerak benua, ini benua ya, benua Amerika, benua Asia ya, benua Afrika dan sebagainya. Nah, memiliki ketebalan sekitar 35 sampai 70 km. Jauh lebih tebal dibandingkan kerak samudra yang hanya 5 sampai 7 km. Walaupun kerak samudra lebih tipis, densitasnya lebih tinggi karena terdiri dari batuan berkomposisi basaltik yang kaya akan silikat ya, dan magnesium dibandingkan kerak benua yang terdiri dari batuan kristalin dan sedimen granitik yang kaya silika dan aluminium ya. Ini merupakan yaitu kerak bumi ya. Mari kita pelajari yaitu lapisan-lapisan daripada kulit bumi. Yang pertama, lapisan litosfer. Ini adalah lapisan litosfer yang pertama, ini litosfer ya. Nah, lapisan yang terletak di atas lapisan perantara dengan ketebalan 1200 km. Berat jenisnya rata-rata 2,8 gram per cm kubik. Litosfer atau juga disebut dengan yaitu kulit bumi terdiri atas dua bagian. Yang pertama itu adalah lapisan sial ya, yang terdiri dari tersusun atas unsur silikon dan aluminium sehingga disingkat dengan sial, SiAl, silikat dan aluminium. Terus masuk senyawa dalam bentuk silikat
dan oksida dan aluminium O3 dalam lapisan ini. Antara lain terdapat batuan sedimen, batuan granit, batuan andesit, dan jenis-jenis batuan metamorf. Lapisan sial disebut juga lapisan kerak bumi karena bersifat padat, ya, kaku dengan ketebalan rata-rata 35 km. Nah, lapisan sima, ini lapisan simanya, ini adalah lapisan, ya, lapisan sima atau silikat magnesium, ya, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas unsur-unsur silikon, ya, dan magnesium dalam bentuk senyawa silikat dan O2 atau SiO2 dan magnesium MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan-lapisan sial, ya, karena mengandung mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Lapisan sima bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 68 km, ya, pada yaitu lapisan litosfer, artinya lapisan daripada batuan tadi. Jadi kita simpulkan lapisan litosfer itu ada dua. Yang pertama lapisan sial dan yang kedua adalah lapisan sima. Lapisan sial terdiri dari silikon dan aluminium atau batuan tadi, terdiri dari silikat dan aluminium. Yang kedua lapisan sima, silikat dan magnesium, dan jenis-jenis batuannya pun akan berbeda-beda. Oke. Yang selanjutnya lapisan perantara. Nah, kita lihat di sini merupakan lapisan perantara. Lapisan perantara atau juga disebut dengan yaitu terdapat di atas barisfer. Ya, barisfer. Dengan tebal lebih kurang 1700 km. Ya, berat jenisnya rata-rata 5 gram per cm kubik. Lapisan perantara disebut juga astenosfer, ya, astenosfer atau juga disebut dengan mantel. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah atmosfer keras, ya. Yang kedua adalah mantel atau lapisan perantara. Nah, lapisan perantara, ya, merupakan bahan cair bersuhu tinggi dan berpijar. Nah, kalau misalnya lapisan mantel ini keluar ke permukaan bumi, nah, melalui yaitu gunung api, nah, ini disebut dengan yaitu magma. Nah, disinilah, ya, lapisan mantel itu atau magma itu nanti akan bersemayam di sini atau mempunyai lapisan-lapisan di dalam bumi tadi, ya, disebut dengan yaitu mantel. Ini kalau kita ambil yaitu cara vertikal, nah, bentukannya di sini. Ini atmosfer itu adalah udara, ya. Keras ini adalah keras itu adalah yaitu lapisan batuan yang disebut dengan yaitu litosfer, dan yang ketiga itu adalah yaitu mantel. Ini adalah mantel. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu barisfer. Nah, barisfer ini merupakan barisfer yaitu lapisan inti bumi dan merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan nikel dan besi. Nah, nikel dan besi. Jari-jari lapisan ini sebesar 3.470 km, ya, dan batas luarnya kurang lebih 2.900 km di bawah permukaan bumi. Ya, di bawah permukaan bumi artinya dari permukaan bumi terus ke bawah, ya, yang nantinya antara 3.470 sampai dengan 2.900 km di bawah permukaan bumi. Oke. Nah, itu adalah yaitu lapisan-lapisan daripada struktur bumi. Ya, struktur buminya bukan yaitu lapisan kulit buminya. Maka di dalam tugas kemarin itu, ya, saya harapkan bahwa nanti kamu jabarkan secara keseluruhan,
ya lapisan-lapisan daripada yaitu lapisan bumi. Ada yaitu atmosfer. Yang pertama, pengertian itu apa? Atmosfer itu adalah ya apa? Ya, yang kedua yaitu crust atau juga disebut dengan lapisan litosfer yang terdiri dari dua bagian, lapisan sial dan lapisan sima. Sedangkan yang ketiga itu adalah lapisan mantel. Ya, dan yang ketiga empatnya adalah yaitu lapisan barisfer, ya, atau juga disebut dengan inti bumi yang terdiri dari outer core dan inner core. Outer adalah yaitu ya lapisan yang di luar, ya, lapisan luar, dan inner itu adalah lapisan yang di dalam. Oke, anak-anakku sekalian, ya silakan dikerjakan tugas-tugasnya yang nanti berupa yaitu lapisan bumi, berbeda dengan lapisan kulit bumi. Kalau lapisan kulit bumi tadi sudah saya katakan yaitu lapisan litosfer. Oke, nanti kita lanjutkan diskusinya pada GCR. Silakan ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya utarakan di dalam yaitu GCR. Nanti kita akan diskusikan secara keseluruhan tentang yaitu lapisan kulit bumi. Oke, kita lanjutkan. Yang sekarang adalah yaitu lapisan-lapisan kulit bumi. Bahwa lapisan kulit bumi yang pertama itu adalah yaitu litosfer, ya, yang berupa batu-batuan, ya, berupa batu-batuan. Litosfer atau batuan mempunyai yaitu siklus, sehingga batuan tadi tidak akan berubah jumlahnya dan juga tidak akan berkurang jumlahnya. Kenapa demikian? Karena dia itu mempunyai yaitu siklus atau juga disebut dengan rock cycle. Ya. Nah, rock cycle atau siklus batuan terdiri dari, kita lihat yang pertama, siklus batuan yang pertama adalah yaitu batuan beku yang disebut dengan igneous rock. Ya, yang kedua nanti akan berubah menjadi yaitu sedimen, dan yang ketiga akan berubah menjadi metamorfosis. Jadi batuan itu terdiri dari yaitu 3 bentukan. Yang pertama batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorfosis. Nah, batuan metamorfosis kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama adalah yaitu batuan beku. Batuan beku adalah yaitu batuan yang terdiri dari yaitu magma. Ya, magma yang keluar dari permukaan bumi melalui celah-celah batuan. Baik itu nanti akan keluar dari yaitu gunung api, dari intrusi magma, ataupun dari yang lain sehingga dia ke permukaan bumi dan nantinya akan membeku. Ataupun magma ini nantinya akan membeku di dalam, ya, di dalam bumi yang disebut dengan batuan beku. Jadi batuan beku tadi ada 2 bagian, batuan beku luar dan batuan beku dalam. Batuan beku luar, setelah dia itu keluar ke permukaan bumi, maka dia itu membeku. Yang kedua, batuan beku dalam, batuan beku yang berasal dari magma, dia itu intrusi atau mengalami instruksi daripada magma tadi, ya. Nah, sehingga dia itu akan membeku di dalam bumi tadi. Dinamakan dengan batuan beku dalam. Yang kedua yaitu batuan sedimentasi atau sedimentari. Batuan sedimen adalah yaitu hasil pelapukan, baik itu batuan beku maupun batuan metamorfosa yang mengalami pelapukan dan diendapkan pada suatu wilayah. Diendapkan pada suatu wilayah, apakah dia diendapkan di sungai, apakah dia diendapkan di laut, apakah dia diendapkan di danau, apakah dia diendapkan di sungai dan sebagainya.
dinamakan dengan batuan sedimen. Yang ketiga yaitu batuan metamorfosis. Batuan metamorfosis adalah yaitu batuan sedimen maupun batuan beku yang telah berubah bentuknya menjadi batuan yang berbeda. Ya, batuan yang berbeda. Nah, batuan sedimen ini banyak sekali terdapat di daerah-daerah yaitu wilayah pegunungan, wilayah dataran rendah, wilayah dataran tinggi dan sebagainya. Yang salah satu bentukannya, contoh batuan metamorfosa ini, ya, batuan metamorfosa ini contohnya adalah yaitu batuan marmer misalnya. Ya, batuan marmer tadi ya mempunyai atau dia itu mengalami metamorfosis dalam 3 tahap yang sangat yang pertama adalah yaitu waktu yang sangat lama, ya, beratus-ratus tahun bahkan berjuta-juta tahun. Yang kedua yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh yaitu permukaan bumi baik secara vertikal maupun secara horizontal, ya, sehingga mengalami yaitu perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk, dan sehingga daerah-daerah. Baik, anak-anakku sekalian, paham ya tentang yaitu batuan sedimen, batuan metamorfosa, dan batuan beku. Nah, tadi dikatakan bahwa batuan-batuan tadi mengalami ya perubahan bentuk yang diakibatkan oleh yaitu waktu yang sangat lama, yang kedua tekanan, dan yang ketiga adalah, jadi ada 3 penyebab daripada batuan terbentuknya metamorfosa tadi, batuan metamorfosa. Jadi ada 3 penyebab terjadinya atau bentukan daripada batuan metamorfosa. Yang pertama adalah yaitu waktu yang sangat lama, tekanan daripada permukaan bumi atau di dalam bumi baik vertikal maupun horizontal. Yang ketiga adalah yaitu suhu, ya, suhu yang ada di dalam bumi yang berasal dari magma. Sementara ya suhu magma ini lebih kurang daripada 6000 derajat Celcius sehingga panas sekali dan akan membentuk daripada batuan metamorfosa. Oke. Nah, sementara yaitu siklus daripada batuan kita lihat yaitu misalnya yang pertama terbentuknya yaitu batuan beku. Batuan beku tadi sudah batuan beku muncul di permukaan bumi dan membeku mengalami pendinginan, ya, nantinya akan mengalami pelapukan atau juga disebut dengan weathering, ya. Weathering, pelapukan, lama-lama dia akan melapuk dan terjadi yaitu transportasi. Transportasi itu dibawa oleh yaitu angin, dibawa oleh air, dibawa oleh manusia atau dan sebagainya, ya. Nanti akan diendapkan di deposition, ya, deposition lama kelamaan batuan tadi atau endapan tadi yang berupa pelapukan-pelapukan dari batuan beku tadi akan membentuk yaitu sedimen, ya. Diendapkan di mana? Diendapkan di wilayah sungai, diendapkan di wilayah laut, diendapkan di danau. Lama kelamaan ya endapan tadi akan mengeras, ya, akan mengeras dan akan terjadi yaitu batuan. Nah, sebagai contoh ilustrasinya, ketika batuan tadi ya mengalami pelapukan, ya, dan menjadi tanah atau butiran, pelapukan itu adalah butiran-butiran, ya, batuan yang telah berubah, ya, ukurannya menjadi yaitu lebih kecil. Batuan yang besar ya pecah menjadi lebih kecil. Batuan yang kecil berubah atau pecah lagi membentuk yaitu lebih kecil lagi, lebih kecil dan halus, sehingga ya akibat daripada pelapukan tadi ya maka dihanyutkan
oleh, yaitu misalnya dibawa oleh air, ya, transportasinya misalnya oleh air, ya. Contohnya misalnya terjadi di daerah tadi banjir, ya, terjadi daerah tadi banjir, tanah-tanah atau lumpur-lumpur yang terdapat di daerah tadi akan diendapkan di suatu wilayah, ya, deposisian tadi suatu wilayah, sehingga lama kelamaan, ya, misalnya kalau banjirnya sudah kering, terjadi yaitu endapan, ya, terjadi endapan, ya, lama kelamaan batuan tadi, ya, menjadi yaitu batuan sedimen. Nah, selanjutnya setelah terjadinya yaitu batuan sedimen tadi, maka batuan beku maupun batuan sedimen lama kelamaan akan menjadi batuan metamorfosis yang nantinya akan membentuk daripada wilayah-wilayah atau beraneka macam sumber daya alam, misalnya emas, tembaga, batu bara, ya, dan sebagainya. Dan akhirnya batuan metamorfosa, batuan sedimen, batuan igneous rock tadi akan hancur kembali, yaitu di magma tadi, ya. Magma tadi nanti akan berproses kembali, terjadinya batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorfosis, dan seterusnya begitu, ya. Apakah terbentuknya batuan-batuan tadi bisa dari batuan beku igneous rock langsung ke magma? Bisa, ya. Apakah dari magma dia itu bisa ke sedimen tanpa melalui igneous rock atau batuan beku? Bisa, ya, bisa saja, ya. Terus magma, apakah dari magma tadi langsung bisa terbentuk metamorfosis? Bisa saja, ya. Sehingga dia itu, ya, tergantung daripada posisi, tergantung daripada letak wilayah, tergantung daripada yaitu keadaan daripada batuan tadi, ya. Nah, itu adalah rock cycle atau siklus daripada batuan. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, ya, kita uraikan nanti di GCR setelah yaitu pembelajaran ini. Nah, tugas-tugas kalian yang kedua tadi adalah struktur bumi, ya, gambar, boleh digambar, malah bagus digambar struktur daripada bumi. Nah, sekarang itu adalah yaitu struktur kulit bumi yang berupa batuan. Beda kan antara kulit bumi dan struktur bumi. Oke. Nah, silakan yang mau bertanya, silakan bertanya sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran ini. Oke. Silakan dibaca dulu materinya pada buku kamu, buku paket atau referensi-referensi buku yang lainnya. Silakan kamu baca, ya, referensi siapa aja yang berkenaan dengan yaitu pembelajaran kita, yaitu pembelajaran geografi. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Ya, kita telah mempelajari yaitu pengertian tentang litosfer. Ya, saya simpulkan yaitu tentang litosfer. Ya, yang pertama adalah pengertian litosfer. Ya, sudah kita pelajarin. Ya, yang kedua adalah yaitu tentang bagaimana lapisan-lapisan daripada kulit bumi, yaitu barisfer, lapisan perantara, dan lapisan-lapisan silikat dan aluminium, serta lapisan silma. Ya. Yang pertama tadi kita mempelajari yaitu batuan beku. Ya, batuan beku. Kita lihat yaitu batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk secara pendinginan magma pijar yang menjadi padat. Ya, berdasarkan tempat pendinginannya terdapat 3. Nah, menurut letaknya. Ini menurut letaknya. Ya, berdasarkan tempat pendinginannya terdapat 3 batuan beku. Ya, perhatikan contoh batuan beku berikut ini. Ya, apabila kamu nantinya mencatat, ya, silakan dicatat agar nantinya
tidak ada yang ketinggalan di materi, ataupun nantinya bisa kamu lihat pada buku paket, ya, buku paket yang sudah diberikan oleh sekolah, yaitu halaman 165 ya. Nah, batuan tubir atau batuan beku dalam, saya jelaskan ya, bahwa batuan beku dalam adalah yaitu batuan yang oleh karena pendinginannya ya lambat sekali kristalisasi ya terbentuk, yaitu besar-besar ya. Contoh daripada batuan tadi adalah batuan granit ya, batuan granit. Terus yang selanjutnya batuan lelehan atau leleran ya, batuan beku luar. Batuan ini membeku di luar kulit bumi sehingga temperaturnya turun cepat sekali. Zat-zat dari magma hanya dapat membentuk kristal-kristal kecil dan ada sebagian yang sama sekali tidak dapat menjadi kristal. Hal ini menyebabkan adanya batuan leleran yang terdiri atas kristal-kristal besar, kristal kecil ya. Dan contoh bahannya adalah amorf, misalnya liparit atau batuan riolit. Ada pula batuan leleran yang hanya terdiri dari yaitu bahan amorf, misalnya batu apung ya. Batu apung tahu kan, batu ya yang sifatnya itu adalah mengapung ya. Yang selanjutnya batuan korok atau batuan bekugang ya. Batuan ini terbentuk dalam korok ya atau ganggang oleh karena temperaturnya dekat permukaan, pendinginannya lebih cepat. Itu sebabnya ya batuan ini terdiri atas kristal besar, kristal kecil, dan bahkan ada yang tidak mengkristal ya, misalnya bahan amorf, contohnya granit dan fosfir tadi. Oke, nah itu adalah menurut letaknya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan yaitu perhatikan ini merupakan yaitu batuan menurut letaknya ya, batuan menurut letaknya. Yang pertama itu adalah yaitu batolit. Ini merupakan batolit ya. Batolit itu adalah yaitu inti bumi atau juga disebut dengan magma. Nah, sehingga dinamakan dengan yaitu batolit. Nah, batolit ini ya akan terjadi yaitu terobosan ke permukaan bumi. Kenapa terjadi penerobosan? Karena batolit ini tekanannya sangat tinggi. Ya, tekanannya sangat tinggi. Suhunya juga sangat tinggi. Sehingga nantinya di dalam batuan tadi ya atau di dalam inti bumi tadi akan terjadi yaitu erupsi, akan terjadi tekanan sehingga membentuk dan terus nanti akan naik melalui daripada celah-celah batuan. Apabila celah batuan tadi ya renggang atau yaitu batuan tadi batuan tadi lapuk ya atau batuan tadi merupakan batuan yang tidak pejal, maka diisi oleh yaitu batolit yang dinamakan dengan pluton atau juga disebut dengan yaitu kantong magma kalau dia itu sudah berada dekat dengan permukaan bumi ya. Nah, batuan pluton tadi ya terus naik dan membentuk dan mencari celah batuan. Kalau dia itu membeku ya, membeku sejajar dengan yaitu batuan-batuan di atas atau di bawahnya disebut dengan yaitu seal ya. Apabila batuan tadi yaitu membeku ya, tegak lurus dengan yaitu lapisan batuan ini, lapisan batuan yang selanjutnya. Nah, ini disebut dengan dik atau dike ya, dik atau. Nah, apabila terus menerobos daripada yaitu magma batuan tadi dan membentuk yaitu kantong-kantong magma di bawah permukaan batuan.
ya, maka disebut dengan yaitu magma chamber atau magma chamber tulisannya ya, magma chamber. Nah, sehingga magma tadi akan membentuk yaitu inilah yang dinamakan dengan yaitu cikal bakal daripada yaitu magma tadi. Nah, apabila magma tadi keluar ke permukaan bumi awalnya ya, hanya awalnya itu datar seperti ini permukaan bumi, keluar dia ya, dan seterusnya keluar lagi dan membeku lagi, keluar lagi membeku lagi, dan lama kelamaan akan membentuk yaitu vulkano, batuan vulkano atau batuan badan gunung ya, dinamakan dengan batuan gunung atau vulkano. Nah, apabila batu-batuan tadi ya, batuan tadi nantinya menerobos terus ke permukaan bumi melalui cerobong atau kepundan daripada gunung api, maka terjadi letusan gunung api ya, terjadi letusan gunung api. Ketika misalnya itu kantong magma tadi terus menerobos ke wilayah yang lain, maka di sini nanti berkemungkinan akan terjadi yaitu anak gunung ya, anak gunung ya, membentuk dia seperti demikian ya. Ini merupakan anak daripada gunung, seperti anak gunung Krakatau ya. Badan atau induknya sudah ya hancur karena letusan tahun 1818 ya, dan terus nantinya wilayah tadi ya membentuk keluar lagi magmanya akan membentuk yaitu anak gunung. Nah, apabila yaitu batuan-batuan yang ada di sekitar permukaan bumi tadi tersentuh oleh yaitu magma tadi, maka akan terjadi ya, kalau misalnya ada di sini aliran air, maka di sini akan terjadi yaitu air seperti di daerah Cipanas, yaitu air panas ya, air belerang ya, air yang nantinya merupakan memuncrat dari yaitu dalam bumi yang berupa air yang panas. Ini akibat sentuhan daripada yaitu magma tadi ya. Nah, kalau misalnya pembekuan daripada magma tadi membentuk yaitu bentuk cembung, ini cembung ya, bentuk cembung, maka disebut dengan yaitu lakolit ya. Nah, ini adalah yaitu batuan tadi sudah disinggung, mana sih batuan dalam dan batuan luar ya, batuan beku dalam dan batuan beku luar. Nah, ini merupakan permukaan bumi ya, permukaan bumi, ini permukaan bumi. Nah, apabila batuan tadi ya membeku di dalam bumi, maka disebut dengan batuan beku dalam. Kalau dia itu membeku di luar permukaan bumi ya, maka dia disebut dengan batuan beku luar ya. Ini adalah penampang daripada yaitu batu-batuan, penampang daripada struktur batuan. Nah, sehingga tugas kalian ya bukan lagi yaitu struktur bumi, tetapi yaitu struktur permukaan bumi atau juga disebut dengan litosfer. Oke, paham ya? Igneous rock berdasarkan daripada teksturnya. Yang pertama phaneritic, aphanitic, dan porphyritic. Meningkatnya phaneritic adalah meninggalkan kondisi batuan dalam bentuk kristalin, lebih dari setengah kristal berukuran besar dan dapat dilihat dengan mata biasa. Artinya batuan tadi mempunyai kristal-kristal. Ya, sementara aphanitic meninggalkan kondisi tekstur batuan yang mengandung phenicris atau kristal besar yang terikat dalam massa dasar yang halus. Ya, sedang porphyritic meninggalkan batuan dalam susunan kristalis butir halus atau hampir seluruhnya berupa benda gelas. Nah, itu merupakan batuan beku berdasarkan teksturnya. Yang selanjutnya berdasarkan daripada mineralogisnya ya. Yang pertama batuan asam, batuan menengah, batuan basah, dan batuan ultra basah ya, ultra basah ya. Kandungan ortoklas ya felspat kurang dari
lebih dari 2/3 dari jumlah felspat totalnya. Sementara batuan menengah kandungan ortoklas felsfatnya hampir sama dengan felspat total dan kuarsa. Batuan basah kandungan plagioklasnya 2/3 dari jumlah sangat kecil, ya. Dan batuan ultra basah tidak ada felspat dan kuarsa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah yaitu contoh daripada batuan. Contoh batuan. Yang selanjutnya yaitu batuan sedimentasi. Oke, kalau silakan ada pertanyaan, ya, yang mau bertanya silakan, ya, dan nanti kita uraikan di dalam yaitu classroomnya. Baik, kita lanjutkan kepada sedimentasi. Ya, ciri-ciri daripada batuan sedimen biasanya berlapis-lapis, baik nyata maupun kurang jelas. Itu merupakan batuan sedimen. Tahu batuan sedimen? Ya, contoh misalnya ketika air banjir datang, ya, membawa lumpur, ya, membawa lumpur. Nah, lumpur itu nanti akan diendapkan di bagian-bagian yang cekung, ya, yang cekung. Contohnya di daerah daerah sungai, ya, terus di daerah parit, ya, dan sebagainya, pokoknya yang cekung lah. Nah, sehingga diendapkan di sana. Lama kelamaan, ya, setelah banjir airnya hilang surut, ya, maka tinggal yaitu lumpur-lumpur tadi, ya, tinggal lumpur. Lama kelamaan, ya, terbentuklah yaitu batuan, ya, atau lumpur tadi akan mengeras, keras sekali, ya. Mungkin untuk banjir pertama mungkin tidak begitu keras, ya. Setelah dia itu banjir yang kedua menumpuk lagi, ya, setelah ketiga menumpuk lagi, yang keempat dan seterusnya menumpuk lagi dan seterusnya, sehingga lama kelamaan, ya, tanah-tanah tadi, pasir-pasir tadi akan menjadi yaitu keras yang disebut dengan sedimen. Ya, contohnya aja kalau misalnya ada kali atau sungai yang sudah kering, ya, maka dasarnya itu merupakan yaitu pasir yang sudah mengeras, ya, pasir-pasir atau tanah-tanah atau lumpur-lumpur yang sudah mengeras, karena, ya, endapannya berulang-ulang kali, ya, berulang kali banjir, berulang kali terjadi endapan dan seterusnya, dinamakan dengan sedimentasi rock, ya, yang terdapat nanti, ya, pada bagian-bagian di permukaan bumi ini yang cekung. Oke, kita lanjutkan. Batuan sedimen, ya, batuan sedimen terdiri dari yaitu sedimen akuatis, ya, sedimen akuatis menurut daripada tenaga yang mengendapkannya, ya, yaitu sedimen akuatis atau tenaga air, ya, seperti banjir, ya, seperti abrasi dan seterusnya. Sedimen aeolis, ya, yang menyebabkan tenaganya adalah angin atau faktor yang membawanya itu adalah angin, tenaga angin, seperti badai, ya, terus puting beliung, ya, di daerah padang pasir itu banyak sekali terjadi yaitu sedimen aeolis, yaitu akibat daripada angin. Yang kedua, sedimen glasial atau sedimen gletser, ya. Gletser adalah, tahu gletser? Nah, gletser adalah yaitu, ya, kristal-kristal es, ya, atau es-es yang terdapat di wilayah pegunungan tinggi. Kristal es tadi akan bergerak, ya, glacial tadi akan bergerak dan membawa daripada yaitu endapan-endapan yang ada di dasarnya atau yang dilewatinya, ya, disebut dengan sedimen glasial. Nah, di Indonesia ini jarang terjadi, yang terjadi di daerah Gunung Jayawijaya, yaitu daerah yang mempunyai es-es, ya, baik itu masih beku esnya maupun sudah mencair, ya. Contohnya adalah di daerah Sungai Membramo, ya, di daerah Irian Jaya. Nah, selanjutnya sedimen teristris, ya, menurut tempat pengendapannya sedimen teristris, ya, yaitu di wilayah darat. Sedimen marin laut, sedangkan sedimen limnis adalah danau. Sedimen fluvial yaitu sungai,
dan sedimen glasial atau glacier, ya, di daerah glacier. Yang selanjutnya menurut cara pengendapannya, yaitu sedimen mekanis, sedimen kimiawi, sedimen organik. Sedimen mekanis adalah yaitu sedimen yang hanya unsur-unsur tanah tadi, ya, tidak ada lagi unsur yang lain. Sedangkan sedimen kimiawi adalah sedimen yang sudah nantinya bercampur dengan unsur-unsur kimiawi seperti yaitu H2O, ya, garam, oksidasi, ya, oksigen, ya, terus lagi dan sebagainya, ya, telah bercampur. Yang selanjutnya sedimen organik. Sedimen organik adalah yaitu sedimen yang terbentuk akibat daripada yaitu unsur-unsur tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang lainnya. Ya, contohnya batu bara itu merupakan sedimen organik. Ya, terus minyak bumi merupakan sedimen organik. Oke, ini adalah contoh daripada batuan sandstone. Ya, ini batuan konglomerat. Nah, ini batuan sedimen semua, batuan sedimen. Oke, kita lanjutkan kepada yaitu batuan metamorfosis, yaitu batuan yang telah mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimiawi sehingga menjadi berbeda dari batuan induknya. Sebagai contoh atau definisi daripada batuan metamorfosis. Metamorfosis terjadi karena suhu tinggi, suhu tekanan tinggi, jangka waktu yang sudah saya jelaskan pada awal pembelajaran. Jadi 3 faktor. Yang pertama suhu tinggi. Suhunya dari mana? Suhunya dari yaitu magma tadi yang lebih kurang 6000 derajat Celcius. Tekanan yang tinggi. Tekanan dari mana? Tekanan dari atas, dari secara vertikal maupun secara horizontal. Jangka waktu. Jangka waktunya bagaimana? Jangka waktu yang sangat lama sekali. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, bahkan berjuta-juta tahun. Contohnya terjadinya batu bara, ya, ini nantinya akan beratus-ratus tahun, bahkan berjuta-juta tahun. Terjadinya emas demikian juga. Terjadinya yaitu batuan marmer juga demikian. Ya, marmer contohnya itu batuan gamping atau batu kapur, ya, telah berubah bentuknya menjadi marmer, ya, sehingga nantinya batuan tadi disebut dengan batuan metamorfik atau batuan metamorfosa. Kita lanjutkan. Contoh ini adalah batuan dolomit, batuan grafit dan sebagainya. Oke. Nah, kita lihat yaitu tenaga pembentuk muka bumi. Kita lanjutkan pembelajarannya dan kamu hafalkan dulu, ya, dan kamu pelajari, kamu pahami daripada batu-batuan tadi, sehingga batu-batuan tadi akan membentuk atau permukaan bumi dibentuk oleh tenaga yaitu batuan atau dibentuk oleh batuan. Oke, silakan, ya, kamu pelajari dan pahami. Apabila ada yang perlu kita bahas, ya, silakan bertanya di GCR di Google Classroom, ya, karena setelah ini, ya, pembelajaran satu bab tadi selesai, maka nanti kita akan adakan yaitu JIMIT, ya, untuk membahas secara keseluruhan, membahas kembali mana saja yang belum paham, ya, kita bahas. Dan selanjutnya setelah yaitu satu bab selesai, ya, kita akan mengadakan tes, ya, kemampuan sampai sejauh mana kemampuan kamu tadi. Oke, ya. Oke, silakan kalau mau bertanya, silakan kamu ke GCR untuk menanyakan. Nah, ini menjadikan, ya, kalau misalnya banyak bertanya dalam hal yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pembelajaran geografi, akan saya memberikan nilai yang tambahan atau nilai tambahan, ya, merupakan keaktifan kamu, keseriusan kamu di dalam pembelajaran geografi. Oke, silakan ada pertanyaan, ya, langsung saja ke GCR.
Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan dengan tenaga pembentuk muka bumi. Kamu perhatikan yaitu slide yang ada di layar ini dan perhatikan pembelajarannya dengan baik ya. Apabila ada hal-hal yang nantinya kurang jelas, silakan nanti akan berhubungan dengan GCR atau ya boleh nanti berhubungan langsung melalui WA ya, baik di grup maupun secara japri. Nah, anakku sekalian, mari kita pelajari lagi ya lanjutan pembelajaran pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu tenaga pembentuk bumi. Terdiri dari yaitu dua bagian. Yang pertama tenaga endogen atau juga disebut dengan hipogen, berasal dari dalam bumi. Yang kedua tenaga eksogen atau epigen, berasal dari luar bumi. Nah, kamu bayangkan yaitu permukaan bumi yang terdiri ada di atasnya dan ada di bawahnya. Nah, tenaga yang berasal dari dalam bumi adalah tenaga yang dari dalamnya, seperti yaitu intrusi magma. Nah, penggerak secara keseluruhan tenaga ini ya atau tenaga endogen ini adalah yaitu magma yang suhunya lebih kurang 6000 derajat Celcius, sehingga mempunyai tekanan yang luar biasa sekali, sehingga nantinya mempengaruhi yaitu gejala-gejala permukaan atau lapisan-lapisan batuan yang ada di atasnya. Nah, tenaga inilah yang disebut dengan tenaga endogen. Contohnya gempa bumi ya dan sebagainya. Contohnya lagi yaitu intrusi magma ya dan sebagainya. Ya. Yang kedua yaitu tenaga eksogen. Ya, tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang nantinya akan mempengaruhi daripada bentukan-bentukan permukaan bumi. Ya, contohnya misalnya terjadi banjir bandang ya, sehingga akan merubah daripada permukaan bumi. Ya, yang kedua terjadinya erosi. Erosi juga demikian. Terjadinya erosi nanti akan terbentuk yaitu bentukan-bentukan permukaan bumi dari hal-hal yang berbeda pada awalnya. Itu dinamakan dengan tenaga eksogen. Nah, kita lihat tenaga pembentuk daripada muka bumi ya. Nah, tenaga pembentuk muka bumi, bentukan muka bumi itu apa saja sih? Misalnya terjadi yaitu gunung, terjadi lembah, terjadi dataran tinggi, dataran rendah. Ini adalah yaitu bentuk atau pembentukan muka bumi yang terjadi akibat tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi. Tenaga endogen terdiri dari tektonisme. Ya, tektonisme. Tektonisme itu adalah pergeseran lempeng-lempeng batuan. Ya, dinamakan dengan tektonisme. Contohnya seperti gempa. Itu akibat pergeseran daripada lempeng batuan. Yang kedua, vulkanisme. Vulkanisme adalah yaitu aktivitas daripada gunung api, dinamakan dengan vulkanisme. Yang ketiga adalah seisme. Seisme adalah yaitu peristiwa gempa bumi. Ya, jadi tektonisme pergeseran lempeng, ya vulkanisme yaitu gunung api. Ya, terus seisme itu adalah yaitu gempa yang mencakup daripada tenaga endogen. Yang kedua, tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang terjadi di luar permukaan bumi atau di dasar permukaan bumi. Ya, contohnya weathering. Weathering apa? Pelapukan. Ya, semua batu-batuan besar maupun kecil akan dilapukan oleh yaitu iklim tadi atau cuaca tadi, sehingga akan berubah bentuknya. Gunung yang tinggi bisa menjadi pecah, bisa menjadi datar kembali akibat daripada pelapukan. Ya.
Yang kedua yaitu erosion, erosi. Ya, terjadinya erosi, abrasi ya yang berkenaan dengan pengikisan ya, berkenaan dengan pengikisan sehingga nantinya berbentuklah yaitu pembentukan permukaan bumi yang berbeda dengan yang lain. Yang ketiga yaitu mass wasting. Ya, mass wasting. Mass wasting itu adalah yaitu tanah-tanah yang bergerak atau massa tanah yang bergerak. Ya, dinamakan dengan mass wasting. Ada lumpur bergerak, ada tanah bergerak, tanah meluncur, longsor ya dan sebagainya. Sedangkan desedimentasi adalah endapan. Endapan contohnya misalnya endapan ya dan erosi akan di wilayah aliran sungai akan terbentuk yaitu jalur-jalur sungai yang berkelok-kelok akibat daripada pengaruh daripada erosi dan sedimentasi. Pada satu sisi terjadi sedimentasi, pada sisi lain terjadi erosi dan sebagainya, sehingga akan terjadi yaitu tenaga yang disebut dengan tenaga eksogen. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, tenaga endogen. Tenaga endogen yang pertama adalah tektonisme. Kita lihat. Tenaga endogen yang pertama tenaga yang bekerja dari dalam bumi dengan arah vertikal maupun lateral yang mengakibatkan perubahan lokasi atau letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi yang terdiri dari epirogenetik dan orogenetik. Epirogenetik adalah yaitu gerak daripada massa batuan yang perlahan-lahan sehingga akan merubah daripada lokasi atau letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi yang terdiri dari epirogenetik dan epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Ya, kapan dikatakan epirogenesa positif dan epirogenesa negatif? Nanti kita pelajari. Nah, kita lanjutkan dulu. Yang selanjutnya orogenesa. Orogenesa adalah yaitu orok itu pembentukan, genetik itu pembentukan, orogenesa itu adalah yaitu pegunungan. Sehingga akan terjadi yaitu batuan tadi akan menjadi lipatan dan menjadi yaitu patahan. Sementara pelipatan akan membentuk yaitu karena batuan-batuannya elastis ya sehingga membentuk lipatan. Kalau dia itu pejal, batuannya pejal akan membentuk yaitu patahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan yaitu gambaran daripada yaitu terbentuknya epirogenesa. Nah, kita lihat epirogenesa yang menyebabkan turun naiknya suatu wilayah yang luas dan berlangsung lama. Nah, saya jelaskan. Kamu perhatikan gambarnya. Ini merupakan wilayah darat, ini merupakan wilayah laut, ya. Kapan dikatakan epirogenesa positif dan kapan dikatakan epirogenesa negatif. Nah, epirogenesa positif apabila yaitu daratan turun, daratan mengalami penurunan. Akibat apa penurunan? Yaitu tenaga dari yaitu endogen tadi, yaitu magma dari dalam bumi. Sehingga daratan menjadi turun. Nah, ketika daratan turun, otomatis ya wilayah lautan akan menjadi yaitu naik. Ya, artinya laut menjadi lebih luas dibandingkan dengan daratan. Nah, kita lihat nih. Yang pertama, batas daripada pantai. Ini batas pantai. Kita lihat batas pantai. Ya. Ketika terjadi epirogenesa, ya, naik turunnya suatu wilayah yang luas dan berlangsung lama, maka terjadi yaitu daratan turun. Daratan menjadi turun, laut menjadi naik, sehingga permukaan laut akan menjadi luas dibandingkan daratan. Nah, patokan tadi, ini patokan akan tenggelam. Ya, sehingga pantai menjadi lebih sedikit, ya. Laut akan menjadi atau akan ke daratan lebih panjang lagi atau lebih luas lagi. Ya,
Nah, ini dinamakan dengan epirogenetik positif. Untuk memudahkan ya melihat ya apakah itu epirogenetik dan epirogenetik negatif dan positif, kita lihat yang negatifnya. Nah, ketika kebalikan daripada positif tadi, epirogenesa positif, ketika wilayah daratan atau wilayah daratan naik ya, atau wilayah lautan menjadi turun ya, maka dinamakan dengan epirogenesa negatif. Nah, kita lihat hampir sama dengan ini. Cuman yang naik turunnya itu adalah darat atau laut. Kalau naiknya darat, maka lautan menjadi sempit. Daratan semakin luas, pantainya semakin luas. Awalnya dia itu di sini ya. Nah, sekarang akan menjadi lebih luas lagi. Laut akan menjadi turun. Ya, seolah-olah dia turun, daratan menjadi naik. Nah, ini dinamakan dengan epirogenesa negatif. Nah, untuk memudahkannya, melihat mana sih epirogenesa positif dan negatif yang harus kamu perhatikan. Ini banyak sekali terjadi di soal-soal. Nah, yang harus kamu perhatikan adalah yaitu wilayah atau tanah anak panah tadi. Ya, anak panah. Ini anak panahnya. Kalau dia itu lautnya naik ke atas, ya, daratan turun, berarti yang kita ambil adalah satu patokan saja, yaitu laut. Kalau lautannya naik berarti positif. Kalau lautannya turun berarti negatif. Nah, itu dinamakan dengan epirogenesa ya, positif dan epirogenesa negatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua yaitu orogenesa. Orogenesa adalah tenaga geologi yang bekerja di areal yang relatif sempit dengan kecepatan yang relatif cepat. Nah, ini adalah yaitu lapisan batuan di permukaan bumi yang disebut dengan apa? Litosfer. Itu lapisan batuan. Jenis batuannya ada 3, sedimentasi, metamorfosa, dan batuan beku. Ya. Nah, ini adalah lapisan batuan. Misalnya batuan lapisan pertama, ini lapisan yaitu batuan sedimen misalnya. Ini batuan beku misalnya. Ini batuan misalnya metamorfosa dan sebagainya. Ini merupakan lapisan batuan atau juga disebut dengan litosfer. Nah, ketika kapan terjadi yaitu lipatan dan patahan? Nah, ketika batuannya bersifat elastis. Ya, plastis, lunak, atau seperti karet, ya, lentur, maka akibat daripada tekanan tadi akan terjadi yaitu lipatan, ya, melipat dia. Contoh misalnya kertas kan elastis. Nah, kertas elastis itu, atau taruhlah buku misalnya, nih seperti buku ini kertas nih. Nah, misalnya kertas ini merupakan yaitu contoh. Misalnya ini kertas, ya. Ketika mendapat tekanan, dia itu akan melipat. Nah, seperti ini, melipat dia seperti ini. Sama halnya dengan batuan. Ketika dia itu mendapat tekanan, dia itu akan melipat. Ya, dia itu akan melipat. Nah, melipat ya, seperti ini. Ya, melipat. Nah, tetapi kalau batuan tadi ya keras atau pejal, maka dia itu akan mengakibatkan patahan, menjadi patah. Baik vertikal, horizontal maupun yaitu searah. Ya, contohnya ini akan membentuk yaitu patahan. Nah, ini merupakan patahan. Sifat batuannya adalah pejal, keras, seperti kayu, pohon kering, ya, ranting kering. Kalau mendapatkan tekanan, ya, maka dia itu akan patah. Jadi kalau misalnya lipatan atau batuannya itu ada elastis atau bahan tadi elastis, maka dia itu hanya bengkok saja. Ya, terjadi lipatan. Oke, kita lanjutkan. Nih. Nah, ketika batuan itu membentuk yaitu lipatan, maka ada bagian yang rendah dan ada bagian yang tinggi. Ya, ini terjadi. Ya. Nah, ini adalah porosnya. Ini adalah poros, ya. Nah, kalau dia itu ya wilayahnya merupakan wilayah yang tinggi, ini wilayah tinggi, ya,
disebut dengan antikline. Sedangkan wilayah yang rendah cekungannya disebut dengan sinklinal. Nah, biasanya di wilayah-wilayah sinklinal inilah ya banyak sekali terbentuknya yaitu minyak bumi, karena daerah tadi yaitu atau benda-benda cair mengalami yaitu mencari daripada tempat-tempat yang rendah ya, sehingga membentuk yaitu batuan di sini atau mengalami yaitu pembentukan minyak bumi di sini pada poros sinklinal atau yaitu pada bidang sinklinal. Nah, antiklinalnya ini apa? Membentuk yaitu jalur-jalur pegunungan, jalur-jalur gunung, seperti misalnya jalur gunung Bukit Barisan. Itu merupakan antiklinal daripada Pulau Sumatera atau sebagai poros daripada wilayah Pulau Sumatera. Sementara sinklinalnya itu adalah yaitu sepanjang yaitu Patahan Semangko ya, dari wilayah Aceh sampai ke wilayah Lampung ya. Kalau asinklinalnya yang kita kenal itu adalah Ngarai, yaitu Ngarai Siano di wilayah Sumatera Barat dan sebagainya ya. Itu merupakan lipatan. Selanjutnya yaitu macam-macam lipatan. Ini lipatan tegak, kita lihat yaitu porosnya, lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan isoklinal ya, lipatan isoklinal berlapis-lapis, lipatan rebah ya, lipatan rebah berpindah menjadi sesar sungkup. Nah, kita lihat batuannya ada banyak sekali. Nah, kita lihat nih batuannya ya, lipatan tegak atau simetris nih. Ini contoh batuan sumbu lipatan batuan sedimen ya. Biasanya pada lipatan ini atau batuan lipatan itu banyak sekali terdapat batuan sedimen, karena batuan sedimen itu adalah batuan yang elastis. Jadi kalau batuan metamorfosis itu batuannya pejal, keras ya. Nah, ini lipatan simetris. Nah, kita lihat nih, ini batuannya ya. Nah, contohnya lebih curam, daerahnya ini merupakan daerahnya lebih curam, di sini lebih landai. Ini merupakan lipatan simetris. Lipatan overturn. Nah, ini lipatan overturn. Ini gambar sumbu lipatan ya. Ini lipatan overturn. Ya, kita lihat garis-garisnya. Ya, garis-garis daripada batuannya atau lapisan garis-lapisan batuan. Kita lanjutkan. Nih, lipatan rebah atau recumbent. Ya, recumbent rebah, ini rebah. Terus selanjutnya sinklinorium dan antiklinorium. Ya, ini tadi antiklinal dan sinklinal. Daerah lembahnya merupakan sinklinal, sedangkan daerah yaitu puncaknya disebut dengan antiklinal. Patahan, kol dan sesar. Patahan. Ya, ketika misalnya graben, ini graben bagian yang relatif menurun, ini graben atau sleng ya. Nah, ini horse ya, atasnya horse, yang ini horse ya di atas. Nah, ini hanging wall ya, sesar bentuk tangga. Nah, ini kita lihat ya, patahan turun normal, ini adalah graben. Ketika dia itu ya gaya renggang, dia itu merenggang, maka batuan yang di tengahnya ya, patahan yang di tengahnya akan merosot ke bawah, disebut dengan graben ya. Yang turunnya disebut dengan graben. Gaya renggangnya ke arah dan ke kanan ya, ke arah kiri dan kanan atau mendatar ya, sehingga akan membentuk ada batuan yang muncul disebut dengan horse, ada yang tenggelam disebut dengan graben. Apabila batuan tadi atau daerah tadi ya nantinya akan terisi oleh air, maka akan membentuk yaitu danau. Kalau misalnya dia tidak terisi oleh air, maka dia disebut dengan ngarai ya. Nah, ini kita lihat nih, patahan naik atau reverse ya. Patahan naik apabila dia itu menekan ya, memusat tekanannya ya ke arah tengah, maka batuan pecahan ini batuannya akan ke bawah, meluncur ke bawah
ya, meluncur ke bawah. Nih, meluncur ke bawah. Nah, yang di bawah disebut dengan graben, yang ke atas disebut dengan horse, ya, pertahan naik. Nah, ini jenis patahan geser atau transport, artinya bergeser dia. Ya, yang tadinya itu sama-sama, ya, sekarang akan beralih, ya, akan bergeser. Seperti kamu lihat ubin, ya, ubin contohnya akan bergeser, tak kanan bergeser. Nah, yang kedua yaitu vulkanisme, peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Apa bedanya magma, lava, dan lahar? Magma, lava, dan lahar. Silakan kamu cari, ya, di buku-buku, ya, cari di literatur lainnya, ya, magma, lava, dan lahar, ya, gampang sekali, ya. Salah satunya adalah magma. Magma itu adalah yaitu, ya, apa magma? Magma adalah yaitu batu-batuan sebagai inti bumi, ya, sebagai inti bumi, ya, yang terdiri dari silikat dan aluminium, ya, yang berupa cair dan pijar yang suhunya sangat tinggi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jenis lava. Lava bantal, lava pohon, ya, lava blok, lava AA. Ya, artinya apa lava? Lava itu sudah muncul ke permukaan bumi dan mengalir, yaitu magma tadi. Ya, melalui apa? Melalui yaitu celah-celah batu-batuan, melalui gunung api dan sebagainya. Proses keluarnya magma, ya, intrusi dan ekstrusi. Ya, kalau intrusi itu masih di dalam, sedangkan ekstrusi atau erupsi telah mengalami keluar, ya, telah keluar dari permukaan bumi. Ya. Proses magma mencoba keluar dari dalam perut bumi namun belum mencapai permukaan bumi disebut dengan intrusi, ya, konkordan, diskordan yang saya sebutkan tadi, ya, penampang batuan tadi. Yang kedua, ekstrusi erupsi, proses ketika magma mencoba keluar dari dalam perut bumi namun telah mencapai permukaan bumi. Nah, nanti kita pelajari lagi, yaitu bagaimana proses keluarnya magma dari permukaan bumi. Oke, nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini ada pertanyaannya nanti di GCR, ya. Nah, silakan, nah, kamu pelajari, ya, nanti tugas-tugas dan selanjutnya, tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, dan seterusnya pada bab yang pertama ini, yaitu lapisan litosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan di permukaan bumi.